Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun akan menyampaikan materi tentang mengelola persediaan bahan baku. Perkenalkan, nama saya Aldinisha Putri dan rekan saya Maria Kosma Salsa Sitinja. Di sini ada pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan merupakan bahan utama dalam proses pembuatan produk. Ada dua unsur biaya yang membentuk bahan baku. Yang pertama, bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Yang kedua, bahan baku diperoleh dari pembelian lokal, impor atau pengolahan sendiri. Berikutnya ada sistem pembelian bahan baku, melibatkan bagian-bagian produksi dan gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi lokal pembelian bahan baku, yaitu surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur, dan penjual. Berikutnya ada sistem pembelian bahan baku terdiri dari 5. Yang pertama, prosedur permintaan bahan baku, yaitu jika bahan baku di gudang sudah mencapai tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua ada prosedur order pembelian, yaitu bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan baku, yaitu pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Yang keempat ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang, yaitu bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Yang kelima ada prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku, bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Selanjutnya, biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Yang pertama, harga pokok bahan baku. Yang kedua, potongan tunai atau cash discount. Yang ketiga, biaya angkut. Perlakuan terhadap biaya angkutan dapat dibedakan sebagai berikut. Biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Biaya angkutan diperlukan sebagai biaya overhead pabrik. Selanjutnya, unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Perusahaan membuat tarif pembebanan biaya pembelian untuk dibebankan pada bahan baku yang dibeli dengan cara: yang pertama, jumlah biaya tiap bagian yang terkait dengan transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam tahun anggaran. Yang ketiga, ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Jurnal pembebanan biaya pembelian kepada harga pokok bahan baku atas dasar tarif adalah sebagai berikut. Persediaan, biaya bagian pembelian yang dibebankan, biaya bagian penerimaan yang dibebankan, biaya bagian gudang yang dibebankan. Selanjutnya, metode penentuan harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku yang dibeli, yang pertama harga faktur, yang kedua biaya angkutan. Biaya-biaya yang lain yang berhubungan dengan usaha mendapatkannya seperti biaya pemesanan dan asuransi. Alokasi biaya angkutan kepada bahan baku yang dibeli. Yang pertama, atas dasar perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh, PT Noprika membeli 2 buah jenis bahan baku sebagai berikut. Bahan A, 8.000 kg dikali Rp4.000 sama dengan Rp32 juta. Bahan B, 2.000 kg dikali Rp1.500 sama dengan Rp3 juta. Maka hasilnya 8.000 kg ditambah 2.000 kg sama dengan 10.000 kg.
32 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah sama dengan 35 juta rupiah. Biaya angkutan yang dibayar untuk kedua bahan tersebut berjumlah 300.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, hitunglah A. Alokasi biaya angkut untuk tiap jenis bahan. B. Harga pokok per kilogram bahan baku. Penyelesaian. A. Alokasi biaya angkut bahan A sama dengan 8.000 kg per 11.000 kg dikali 300.000 rupiah, maka hasilnya sama dengan 240.000 rupiah. Biaya angkut bahan A per kilogram sama dengan 240.000 rupiah per 8.000 kg sama dengan 30 rupiah. Yang B, harga pokok bahan baku yang diangkut bahan A sama dengan 4.000 rupiah ditambah 30 rupiah sama dengan 4.030 rupiah. Yang kedua, atas dasar perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh, PT Fuga membeli 2 buah jenis bahan baku sebagai berikut. Bahan A 7.000 kg dikali 2.000 rupiah sama dengan 14 juta rupiah. Bahan B 10.000 kg dikali 3.000 rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Maka hasilnya 7.000 kg ditambah 10.000 kg sama dengan 17.000 kg. 14 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah sama dengan 44 juta rupiah. Biaya angkutan yang dibayarkan untuk kedua bahan tersebut berjumlah 500.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, hitunglah A. Alokasi biaya angkut untuk tiap jenis bahan. B. Harga pokok per kilogram bahan baku. Penyelesaian. A. Alokasi biaya angkut bahan A sama dengan 14 juta rupiah per 44 juta rupiah dikali 500.000 rupiah, maka hasilnya sama dengan 159.091 rupiah. Biaya angkut bahan A per kilogram sama dengan 159.091 per 7.000 kg sama dengan 22,73 rupiah. Yang B, harga pokok bahan baku yang diangkut bahan A sama dengan 2.000 rupiah ditambah 22,73 rupiah sama dengan 2.022.073 rupiah. Selanjutnya, perlakuan biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama, biaya angkut sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Metode yang dapat digunakan yaitu A. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. B. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. C. Biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkut diperlukan sebagai unsur BOP. Selanjutnya ada penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi terdiri dari 5. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Yang kedua, MPKP atau FIFO. Yang ketiga, MTKP atau LIFO. Yang keempat, metode rata-rata bergerak. Yang kelima, metode biaya standar. Selanjutnya, ada masalah-masalah lain berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, sisa bahan adalah bahan yang mengalami kerusakan dalam proses pengerjaan. Yang kedua, produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Yang ketiga, produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut dapat digunakan lagi menjadi produk jadi. Baiklah teman-teman,
Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.